Filsafat bagi dunia yang resah, belajar bersama Gautama. Oke, kita mulai dulu dengan yang paling dasar ya. Saya pikir peserta di sini udah pada jago lah soal filsafat nih. Untuk memastikan aja teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut, jadi bisa update. Filsafat itu apa sih? Definisi paling umum ya, paling universal ya tentang filsafat adalah ilmu eksistensi, ilmu tentang segala hal yang ada. Filsafat sangat berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya ya. Ekonomi misalnya mempelajari transaksi keuangan, produksi, konsumsi, distribusi, itu aja. Ilmu apalagi ya? Antropologi banyak soal budaya dan kehidupan manusia, itu fokus. Arkeologi soal artefak-artefak sejarah untuk memahami masa lalu manusia. Nah, filsafat tidak punya satu fokus, tapi dia mempelajari eksistensi segala yang ada. Dan memang kalau belajar filsafat ya berarti belajar semuanya ya. Saya belajar filsafat ekonomi, filsafat budaya, filsafat seni, filsafat alam, kosmologi. Memang akhirnya ambil spesialisasi filsafat politik ya, karena saya pikir itu yang paling berguna untuk Indonesia ya. Tapi belakangan ini 6-7 tahun belakangan ini saya semi banting setir ya, saya belajar filsafat Asia ya. Setelah mengalami banyak hal gitu ya. Nah, dan memang dalam sejarah juga cukup jelas ya bahwa filsafat adalah ibu dari semua ilmu. Jadi ilmu pengetahuan yang kita tahu sekarang ini ya, hukum, ekonomi, kedokteran, sosiologi, antropologi, psikologi, dan semua ilmu-ilmu lainnya itu lahir dari filsafat. Itu kayak pecahan-pecahan dari filsafat saja. Jadi kalau bisa belajar yang paling mendasar, yang paling dedengkot gitu, yang paling tinggi gitu, kenapa harus belajar yang lain gitu? Waktu itu saya mikirnya begitu. Nah, memang yang khas juga dari filsafat adalah misalnya membedakan dia dengan agama adalah metodenya ya. Di filsafat itu sangat rasional, tidak butuh iman sedikit pun, kepercayaan pada satu ajaran tidak ada. Semua diuji dengan akal budi, dengan logika. Kalau tidak bisa diterima dengan logika dan dengan rasionalitas, disingkirkan. Dan filsafat juga sangat sistematik ya. Jadi dari A ke B, B ke C itu alurnya jelas. Gitu ya. Dari metodologi berpikirnya sangat sistematik, bisa dipahami, dan sangat kritis. Ya. Kritis artinya dia selalu terbuka. Tidak pernah jatuh ke dalam jawaban-jawaban yang mutlak. Misalnya, apakah itu kehidupan? Kehidupan pokoknya adalah ini. Jadi filsafat itu tidak pernah pokoknya. Ya. Filsafat itu selalu terbuka untuk diskusi, terbuka untuk kritis. Jadi dia sifatnya dinamis dan terbuka. Ini yang membuat saya dulu jatuh cinta sekali sama filsafat ya. Karena saya pikir ini belajar yang sesungguhnya ya, nggak cuma ngafalin atau ngitung-ngitung nggak penting. Ini belajar sesungguhnya, belajar untuk kritis, rasional, berpikir sistematis, logis, terbuka gitu. Tidak menjadi fanatik pada satu aliran tertentu gitu, atau satu tokoh tertentu, tapi sepenuhnya terbuka. Nah, dalam terang filsafat itulah saya mengajak kita teman-teman di sini untuk diskusi soal 3 tokoh kita ya, Gautama, Nagarjuna, dan Bodhidharma sebagai seorang filsuf. Jadi saya melihat mereka sebagai filsuf ya. Saya tahu Gautama dilihat sebagai pendiri agama Buddha ya. Jadi di dalam tradisi Buddhis itu dia sangat dihormati ya. Bahkan saya melihat ada beberapa tradisi aliran Buddhis yang menjadikan ajaran Buddha, ajaran Gautama itu sebagai ajaran yang sangat dogmatik, ya. Harus dihafal dan benar total, tidak boleh dipertanyakan. Padahal harusnya tidak seperti itu ya. Gautama sendiri bilang berkali-kali ya bahwa dia mengajarkan metode silahkan diuji, dia sendiri yang bilang begitu. Maka hari ini dengan segala hormat pada teman-teman Buddhis, pada kelompok-kelompok yang mungkin mendalami Gautama sebagai tokoh agama gitu ya, saya yakin melihat Gautama sebagai seorang filsuf ya. Jadi saya akan mendalami ilmunya dia dan saya akan mengkritik dia, mengujinya secara kritis ya. Sejauh apa ini valid dan berguna untuk mengobati resah dan derita manusia gitu. Gitu. Kemarin itu kan Waisak, saya terima beberapa WA gitu. Mas Reza, selamat Hari Raya Waisak.
Saya sebenarnya tidak merayakan, tapi oke lah, terima kasih, niatnya baik gitu. Ya, saya menghormati Gautama sama saya menghormati Immanuel Kant, sama seperti saya menghormati Jürgen Habermas atau menghormati Aristoteles gitu. Mereka orang-orang hebat, tapi tidak bisa salah. Manusia-manusia yang sangat hebat, sangat mendalam, tapi tidak selalu benar. Harus dilihat secara kritis dan secara rasional juga. Jadi dengan segala hormat sekali lagi buat teman-teman yang akrab dengan tradisi Buddhis, saya akan mendalami pemikiran Gautama sebagai sebuah filsafat ya, yang pada hemat saya juga salah satu filsafat yang paling bermutu yang pernah ada di dalam sejarah manusia ya. Langsung menusuk ke akar penderitaan manusia ya, akar resah ya, kalau saya bilang untuk tema kali ini. Jadi itu kira-kira pengantar dari saya. Jadi pendekatannya akan sangat-sangat terbuka, sangat-sangat kritis, tidak ada dogmatis, tidak ada ajaran yang harus dipercaya ini benar nggak. Ini bukan forum dogma ya, ini forum filsafat. Gitu ya. Nah, dunia yang resah, apa itu artinya? Tadinya saya mau pakai kata derita ya, cuma kata panitia ya, sponsor panitia ini. Oh, derita ada tema sendiri bulan depan, jadi saya pakai resah. Resah itu sebuah emosi abu-abu ya. Dia tidak sepenuhnya menderita, tapi tidak sepenuhnya gembira, tenang. Nah, ini saya bikin semacam spektrum suasana hati. Spektrum suasana hati. Jadi yang paling gembira itu ekstatik. Ekstatik itu sangat bergembira, meledak-ledak gitu ya. Misalnya baru dapat berita gembira, dapat lotre. Saya pernah nonton dokumenter di Amerika itu. Ada orang yang seumur hidupnya tiap hari dapat $1.000 yang menang lotre. Itu ekstatik dia, itu pertama kali mendengar. Jadi sampai dia mati tiap hari dapat $1.000. Itu gila itu ekstatik memang. Lalu sedikit di bawah ekstatik adalah emosi gembira ya, suasana hati gembira. Berjumpa dengan kawan lama, ya seperti yang saya rasakan sekarang ya. Ketemu Pem udah lama banget nggak ketemu Dimas walaupun secara online, bisa bisa belajar bersama, itu saya merasa gembira. Tidak ekstatik yang wow gitu ya, tapi ada hati yang berbunga-bunga begitu. Nah, yang tenang itu yang tenang. Tenang itu tidak gembira, tidak resah. Cool. Jadi emosi ada, tapi dia kecil. Letupan-letupannya kecil. Tenang, ketenangan. Peace. Lalu resah. Nah, resah ini yang kiranya menjadi objek kajian kita ya pada hari ini ya. Resah ini gimana ya? Dia seperti duri dalam daging. Tidak menyakiti, cuma nyangkut gitu. Nyangkut. Ada bangun pagi melihat matahari, udara segar, tapi ada rasa, aduh ini gimana ya? Indonesia mau 2024 pilpres lagi, apakah akan geger lagi seperti dulu? Gitu. Resah gitu. Ini gimana ya? Ini pandemi sudah relatif stabil, bahkan sudah jadi endemi. Apakah akan nanti meledak lagi ya? Resah. Saya kebetulan lagi di Bali. Teman-teman di Bali juga merasakan, industri pariwisata mulai normal. Turis mulai datang, wisatawan dari luar kota maupun luar negeri. Tapi apakah akan begini terus ya? Resah. Tidak menderita ekstrim ya, tapi gimana gitu, ada yang nggak enak, ada yang ngeganjel gitu di dalam hati. Nah ini, dan saya pikir ini, saya teringat Martin Heidegger ya, ketika dia ngomong angst, cemas. Kecemasan sebagai salah satu ciri dari manusia. Manusia itu makhluk yang cemas. Ängstlicher Mensch, makhluk yang manusia yang cemas gitu. Jadi itu pertanda bahwa manusia itu spektrumnya memang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, makanya itu dia berpikir dalam 3 dimensi. Jadi saya ini duduk di sini, ada masa lalu, ada masa kini, dan masa depan. Nah ini yang membuat saya cemas. Tadi kan, pandemi sudah berakhir, tapi
apakah akan begini terus ya? Jangan-jangan nanti sebulan lagi ada varian baru, jedeng, kacau lagi semuanya, begitu. Jadi ada keresahan. Nah ini yang sebenarnya kalau didiamkan bertahun-tahun dia akan menjadi penderitaan. Penderitaan itu jelas ya, dia yang ekstrim ya, dia suffering. Patah hati, kecewa, marah, takut secara ekstrim, paranoid, itu juga sebentuk penderitaannya. Pada titik yang ekstrim, banyak orang memilih untuk mengakhiri hidupnya ya, daripada harus menderita. Bunuh diri menjadi solusi terakhir, ya, derita ya. Tadinya saya mau mengadres penderitaan, ya, cuma seperti panitia bilang itu akan topik bulan depan gitu ya dengan teman-teman yang lain. Oke, saya derita tuh mungkin ekstrim ya. Yang lebih banyak dialami oleh orang zaman sekarang adalah keresahan. Resah. Nggak sepenuhnya tenang gitu ya, nggak sepenuhnya plong. Ada aja. Masih bisa bekerja dalam keseharian, berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi, cuma ada yang nggak pas. Ini sebenarnya sebentuk penderitaan, walaupun dengan intensitas yang tidak terlalu ekstrim ya. Nah, kita teropong lebih dalam ya. Apa itu resah ya? Nah ini sebenarnya sudah sedikit saya singgung. Yang tambahan mungkin adalah tidak merasa di rumah ya. Heimlos ya kalau bahasa Jerman, Heimlosigkeit, merasa tidak ada di rumah, tidak at home. Ini dimanapun kita berada, ini seringkali tidak ada hubungannya dengan keadaan di luar ya. Kita bisa tinggal di istana atau di sebuah tempat yang sangat indah, tapi kita tidak merasa at home, tidak merasa nyaman, tidak merasa belong, bahasa Inggrisnya, tidak merasa nyaman, tidak merasa berada di rumah, maka kita gelisah. Dan ini tampaknya ciri manusia modern ya. Aku resah, maka aku ada, gitu ya. Dimanapun kita berada, di restoran yang enak, lagi ngumpul sama keluarga, sama teman, kebetulan saya lagi di Bali, banyak sawah dan banyak pantai, orang tetap larinya ke handphone, ke gadget. Karena mereka tidak at home, makanya mereka cari distraksi. Ada tren apa yang terbaru, ada tema apa di media sosial. Nah, jadi perasaan resah ini kemudian mendorong orang mencari distraksi ya. Distraksinya biasanya itu dunia digital sebagai distraksi ya. Pengalihan dari keresahan manusia, dari perasaan heimlos ya, tidak berada di rumah. Nah, apa kata Siddhartha Gautama soal tema ini? Bagaimana mengobati rasa resah? Karena rasa resah kalau tidak diobati, dia bisa menjadi penderitaan. Hidup itu tadi ya seperti Pam bilang di awal, hidup itu seperti false. Ada suara false gitu, nggak enak. Pernah dengar konser musik live gitu kan, biasanya vokalisnya tuh agak-agak false karena mungkin sudah berapa kali nyanyi gitu nggak dapet nadanya, aduh nggak enak banget. Ada yang false, ada yang nggak pas gitu, merasa nggak nyaman gitu. Mungkin aja kesehatan oke, keuangan oke, keluarga oke, secara objektif keadaan baik-baik saja. Matahari bersinar, udara masih segar, masih ada makanan, minuman. Cuma resah akan banyak hal, ketidakpastian akan masa depan, penyesalan atas masa lalu, macam-macamnya resah. Makanya ini murni keadaan batin ya, tidak ada hubungannya dengan keadaan objektif, keadaan di luar diri gitu ya. Oke, apa kata Gautama soal ini? Nah, oke, sebelum lebih jauh, mengapa resah itu penting untuk dibicarakan ya? Karena gini, kalau orang merasa resah, berarti dia tidak sepenuhnya bahagia. Ya. Dan orang yang tidak bahagia akan mencari kebahagiaan. Itu dorongan alami ya. Dorongan alami setiap makhluk adalah saya ingin bahagia. Nah, tapi biasanya apalagi manusia zaman now ya, zaman modern ini, kita tidak tahu bagaimana caranya bahagia. Itu mungkin salah satu masalah terbesar manusia. Ya. Tidak tahu bagaimana caranya merasa cukup, merasa ada di rumah. Jadi selalu gelisah.
selalu gelisah. Berapapun gajinya, apapun statusnya, selalu gelisah. Selalu gelisah. Gitu. Kayak dikejar-kejar sesuatu, sebenarnya nggak ada yang ngejar dan nggak ada yang dikejar, cuma tidak merasa at home, gitu. Tidak bisa, susah. Gitu. Maka karena tidak ada pemahaman yang tepat, lalu dia mencari keluar. Kebahagiaan lalu dicari di luar. Apa dampaknya? Konsumtivisme, belanja. Duh, hatiku hampa beli tas. Hatiku hampa beli gadget, ganti yang terbaru tuh yang harganya 25 juta. Nggak perlu sebenarnya, cuma ini loh, hampa, resah. Hatiku resah, traveling ke Eropa, gesek kartu kredit, pulang bingung bayarnya kan gitu, nyicil berbulan-bulan dengan bunga gitu ya. Jadi seperti lingkaran setan ya. Atau manusia mencari kebahagiaan lalu mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah lalu merusak alam, bikin tempat-tempat wisata yang baru, menghancurkan hutan. Saya berkali-kali ngobrol sama teman-teman yang tinggal di daerah Puncak Bogor ya, Kabupaten Bogor. Duh, sekarang villa di mana-mana, Mas. Puncak udah panas, gampang longsor. Kalau hujan, nangan banjir. Gimana ceritanya Puncak bisa banjir ya? Gitu. Ya karena hutannya dihancurkan untuk kebahagiaan, terutama oleh orang Jakarta. Kebahagiaan orang-orang Jakarta punya uang, beli villa, bikin villa. Pemerintahnya mungkin korup ya, jadi ya diizinin aja semua dan akhirnya berantakan, pengerusakan alam. Belum lagi barang-barang produksi ya, gadget, laptop itu semua kan diambil dari alam ya, ada aluminium, ada tembaga, ada besi. Akhirnya kita harus menambang lagi. Ada satu gunung, ada satu bukit lagi yang kita hancurkan demi menambang, pertambangan ya. Saya resah, saya butuh distraksi, saya beli Harley Davidson, beli mobil mewah yang bensinnya gila-gilaan ngisepnya gitu ya. Alam yang rusak akhirnya. Atau ini, orang mencari kebahagiaan pada relasi ya. Ganti-ganti pasangan gitu. Diharapkan dengan ganti pasangan lalu bisa mendapatkan kebahagiaan yang enggak gitu. Mengharapkan pacarku, istriku, suamiku bisa membuatku bahagia sampai kiamat juga nggak bakal bisa. Tidak ada yang bisa bikin kita bahagia kecuali diri kita sendiri. Itu salah satu yang diajarkan Gautama ya. Kebahagiaan itu soal batin. Melampaui keresahan itu hanya dengan bisa melihat dilakukan dengan melihat ke dalam. Dan ya itu, kalau kita candu pada relasi, lalu kita mengalami banyak penolakan, konflik. Pada tingkat tertinggi adalah perang. Semua perang lahir dari rasa penolakan ya. Seperti yang terjadi di Ukraina itu, Putin merasa terancam dan dia ditolak berkali-kali ya oleh NATO, Uni Eropa, dan akhirnya sudah waktunya militer turun ya, nggak bisa diinjek-injek terus gitu ya. Dan itu menciptakan lingkaran penderitaan. Hanya karena manusia mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Hanya karena manusia merasa resah, merasa menderita, tapi mencari obat-obat yang salah ya. Jadi panjang urusannya ini sebenarnya. Panjang sekali urusannya. Hanya dengan kita memahami bagaimana kita mengobati rasa resah, mengobati derita juga, dan merasa cukup, merasa berada di rumah, banyak urusan sebenarnya selesai ya. Sebagian besar masalah dunia mungkin selesai ya. Kalau kita kan ada 8 miliar sekarang ya, hampirlah 8 miliar. 3 miliar aja bisa belajar mengolah rasa resah dan derita dalam hidupnya ya. 3 miliar aja. Saya pikir dunia akan jauh lebih baik ya dalam banyak hal. Akan banyak masalah-masalah global itu selesai dengan sendirinya gitu ya. Kalau semakin banyak orang yang berlatih cara melampaui rasa resah, cara melampaui derita, dan menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang tepat, menemukan rasa cukup di tempat-tempat yang tepat. Nah, disinilah Gautama istilahnya berperan penting ya. Mungkin dia salah satu orang yang
merumuskan sebuah ilmu pengetahuan untuk memahami batin manusia dan mengusir rasa penderitaan dan rasa-rasa tadi dengan sistematik ya. Makanya saya senang sekali membaca Gautama karena banyak cerita, banyak diskusi dengan murid-muridnya, dan itu sangat-sangat ilmiah ya. Saya kadang-kadang merasa ini ajaran Buddha ini sangat ilmiah ya, ini luar biasa ini. Ilmu psikologi modern jauh ketinggalan ya, dengan segala hormat pada para psikolog. Jauh ketinggalan. Psikologi masih muter-muter soal trauma, bawah sadar, masa kecil, segala macam, hubungan dengan orang tua. Gautama udah seperti ke langit ketujuh gitu loh, ngomong bagaimana batin manusia itu bisa diubah dari yang resah, derita, penuh ketakutan menjadi tercerahkan, ya, sepenuhnya bebas dan sepenuhnya tercerahkan. Hinderness loss. Saya dulu soalnya belajar ajaran Buddha itu ya di Jerman ya. Jadi tanpa hinderness, tanpa halangan, menjadi bebas tanpa halangan. Oke, siapa itu Gautama? Gautama Siddhartha. Jadi ya ceritanya dia adalah salah satu putra mahkota kerajaan di India Utara ya, tepatnya di Nepal sekarang ya. Pada tahun 500 sebelum Masehi, kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi, berarti sekitar 2.500-an tahun yang lalu lah. Dia dari kecil dididik dalam keluarga kerajaannya, keluarga raja yang memang keluarga raja gitu, hidup dengan bergelimangan harta ya, sepenuhnya kenikmatan ya, makanan enak, rumah bagus, bahkan dia dapat istri yang cantik gitu ya dari pilihan orang tuanya. Jadi semua dipuaskan, hidup dalam kepompong, dilindungi gitu ya. Dan suatu hari Gautama merasa resah ya. Merasa ada yang nggak pas, ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres maksudnya, oh saya tinggal di istana, semuanya dilayani, semuanya ada, bergelimangan harta, tapi ada yang nggak beres. Ada yang nggak pas. Nah, apa yang membuat Gautama merasa tidak pas? Ini kadang-kadang saya kalau menjelaskan ini, saya seperti menjelaskan sebuah revolusi batin yang sangat mendasar ya, yang dialami oleh Gautama ya, Gautama, Sakyamuni dari keluarga Sakya. Yang pertama adalah dia melihat orang tua, bukan orang tua ini, orang yang benar-benar tua ya, orang yang benar-benar tua yang sudah keriput, kecil, membongkok begitu ya, dan dia kaget. Itu apa itu? Jadi suatu waktu dia naik kereta gitu bareng kusirnya gitu. Salah satu dalam tanda kutip supirnya ya, dia melihat orang tua. Wah, kita semua kan jadi seperti itu, kata supir. Ini orang-orang muda yang sehat, cantik dan ganteng ini suatu saat akan menjadi seperti itu. Loh kok bisa gitu? Ya begitulah hidup. Dia mulai deg-degan. Ada perasaan nggak pas. Kenapa ya? Berarti sia-sia dong. Sia-sia dong hidup ini. Kita kerja, kita sekolah, kita kerja, akhirnya akan jadi tua. Lalu kita sakit karena fisik melemah, banyak penyakit, organ-organ tidak berfungsi dengan baik, mungkin masalah jantung, ginjal, usus, mungkin ada masalah dengan tulang, ya penyakit-penyakit manusia lah. Belum lagi kalau ada infeksi, virus, bakteri. Jadi orang itu, ini dari kaca pikirannya Gautama ya, siapapun dia ya, seganteng apapun dia, sekuat apapun dia, secantik, seperkasa apapun dia, suatu saat akan tua, sakit, dan mati. Dan itu, jadi Gautama melihat ada orang tua, lalu ada orang sakit, dan ada orang meninggal, orang mati yang sedang di India kan, di Nepal tradisinya memang mau di orang Bali mungkin di ngaben gitu ya, mau dikremasi gitu. Dan dia melihat tiga ini. Lalu apa gunanya hidup ini? Itu pertanyaan dasarnya dia. Lalu dia melihat seorang sannyasin. Sannyasin itu kayak pertapa yang sudah keluar dari dunia dan sepenuhnya menghabiskan hidupnya untuk melihat ke dalam dan mencapai pencerahan. Itu apa? Dia tanya sama supirnya. Itu pertapa.
mendicants kalau di tradisi Kristen, mendicants. Kalau di tradisi Asia disebutnya sannyasin, orang yang sudah melepaskan dunia gitu. Jadi mikir, apa ini? Apa ini semua ini? Saya bayangkan Gautama itu yang hidup dalam istana, terus kemudian semuanya dilayani, bergelimpangan harta, kenikmatan, tiba-tiba tercengang gitu ya. Kamu suatu saat akan tua, akan sakit, dan akan mati. Tidak ada perkecualian. Itu kayak gitu. Lalu kemudian dia melihat ada orang yang memilih jalan yang lain gitu. Kok orang ini tidak bekerja, kok orang ini tidak jadi penguasa, orang ini tidak mengejar uang, tidak mengejar harta, dia menjadi pertapa. Lalu itu seperti menghancurkan seluruh dunianya gitu. Terjadi krisis batin, mungkin malam-malam itu nggak bisa tidur. Dan memang pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan keluarganya. Ada anaknya namanya Rahula, masih kecil waktu itu. Dan dia ingin mencari, apa sih ini? Apa sebenarnya inti dari hidup ini? Kalau semuanya hanya bakal sakit, tua, dan meninggal, berarti semuanya penderitaan. Apa? Bagaimana keluar dari penderitaan semacam ini? Keluar dari rasa resah yang sangat eksistensial, ya. Keresahan eksistensial semacam ini, bagaimana cara kita keluar dari itu? Nah, Gautama mulai melakukan petualangan filosofis dan spiritual. Jadi kalau kita paham keadaan India pada masa itu ya, Nepal, India pada masa itu, memang para filsuf juga adalah para penekun spiritual ya. Kalau sekarang kan filsuf itu ya di kampus gitu ya, ngomong yang rumit-rumit dengan bahasa Jerman, bahasa Yunani gitu, kutip gitu. Kalau pelaku spiritual ya biasanya di mana itu, di hutan, ada yang di kuburan gitu ya, ada yang di air terjun itu. Kalau di Jawa tuh banyak kan air terjun, goa-goa gitu. Di Bali masih sangat hidup tradisi itu ya. Nah, kalau di tradisi India, dua itu menjadi satu. Filsuf bukan hanya cerdas secara spiritual, sangat kritis, sangat rasional, tapi juga sangat dalam ilmu spiritualnya. Makanya ada konsep mahasida. Jadi orang yang pencapaiannya itu tidak hanya intelektual, tapi juga spiritual. Makanya disebut orang pinter. Orang pinter artinya begitu. Sangat kritis, sangat logis, tapi juga punya kemampuan spiritual yang sangat dalam ya. Biasanya para yogi, gitu. Tradisinya begitu ya. Tidak terpisahkan seperti sekarang. Nah, Gautama kemudian melakukan petualangan. Dia mengunjungi beberapa sekolah, katakanlah sekolah-sekolah yoga, sekolah-sekolah spiritual pada masa itu. Dan konon katanya dia termasuk murid yang cerdas. Murid yang berbakat, cepat paham, tidak hanya secara logika, tapi juga secara spiritual cepat paham gitu ya. Cepat mencapai tingkat-tingkat jana kan istilahnya, tingkat-tingkat kedalaman meditasi, tingkat-tingkat samadhi gitu. Cepat ya. Cuma Gautama melihat bahwa apakah ini jalannya? Setelah saya menekuni samadhi sampai level dalam ini, sedalam ini ya, samadhi itu ketika batin terfokus pada satu titik dan menjadi sangat-sangat hening gitu ya. Tapi ternyata ini belum bisa membebaskan saya ya, belum muncul kebebasan yang dia cari gitu ya. Masih ada keresahan di situ, masih ada penderitaan yang sangat kecil di situ. Kalau dalam bahasa Palinya itu masih ada samsara ya, masih kembali berulang lagi hidupnya gitu. Masih terlahir kembali menjadi manusia, terlahir kembali, lahir lagi, masih muncul emosi, masih muncul keinginan gitu. Walaupun sudah sakti ya, sudah sangat dalam samadinya, sudah sangat banyak ilmunya, kok masih ada ini? Gimana ini? Dan bahkan konon Gautama sampai pada titik ekstrim, dia benar-benar tidak makan, dia hanya makan satu hari itu satu beras gitu ya, dimakan tek. Dah, badannya menjadi sangat kurus dan dia hampir meninggal ya. Hampir meninggal karena dia sangat mati raga, tradisi mati raga itu. Nah, tapi kemudian dia melihat, oh ini jalan yang nggak pas nih. Saya bisa mati nih kalau kayak begini, dan tanpa menemukan pencerahan yang dia cari ya. Dan akhirnya ya dia
Oke, saya makan normal, saya minum, dan saya duduk di sebuah pohon dan melihat ke dalamnya untuk mencari jalan keluar dari rasa derita dan rasa resah manusia itu. Bagaimana? Dan dia waktu itu bersumpah, saya tidak akan bangun dari duduk ini kalau saya tidak menemukan jalan itu ya, jalan pembebasan, keluar sepenuhnya dari penderitaannya. Dari rasa cemas, dari keinginan, dari emosi, dari samsara ya. Samsara, naik turunnya perubahan yang berulang terus-menerus ya, keadaan yang berulang terus. Hari ini marah, besok marah lagi, nanti marah lagi, nanti cemas lagi, takut lagi, kan itu ngulang-ulang terus. Bagaimana itu diputus sampai ke akar? Dan dia bilang, saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan jalannya. Duduk, lihat ke dalam. Lihat ke dalam. Ini mungkin kalau dibayangin sekarang itu kayak ilmuwan gitu ya. Dia di laboratorium eksperimen, saya tidak akan keluar sebelum menemukan formulanya gitu ya. Misalnya apa? Vaksin untuk pandemi yang lain gitu misalnya. Saya tidak akan keluar sampai menemukan obat untuk COVID gitu ya. Tidak akan keluar. Jadi saya akan benar-benar eksperimen, belajar semuanya. Kira-kira gitu niat yang sangat kuat untuk menemukan jalan keluar ya, pembebasan. Nah, apa yang ia temukan? Ini yang teman-teman di tradisi Buddhis sebut sebagai Four Noble Truth, 4 kebenaran mulia. Jadi setelah dia duduk di pohon itu, namanya pohon Bodhi ya, dia mencapai pencerahan. Jadi dia menemukan sebuah jalan keluar, menemukan jalan keluar dari penderitaan manusia, dari rasa resah yang menggerogoti keberadaan manusia. Dan jalan keluar itu ya yang kemudian ini sebenarnya ceritanya juga agak-agak unik ya. Dia tahu apa yang dia temukannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang dia temukan ini di dalam proses dia melihat ke dalam, ini tidak bisa disampaikan dengan konsep. Ini terlalu luas, terlalu mendalam untuk bisa disampaikan dengan konsep. Makanya awalnya dia memilih untuk diam. Udahlah, pokoknya saya sudah temuin jalan, dan saya sekarang merasa tenang, damai, tadi sakit, tua, dan kematian tidak lagi mengganggu saya. Mencapai ketenangan sempurna ya. Sudah menjadi Buddha. Buddha itu artinya orang yang sudah bangun, orang yang sudah bangun dari ilusi dunia, orang yang sudah sadar, bangun, wake up. Jadi Buddha itu bukan orang suci ya, bukan orang suci, bukan orang yang harus disembah-sembah. Buddha itu adalah orang yang sudah bangun dari ilusi kebodohannya dia sendiri, yang membuat dia menderita. Nah, tapi sekali lagi, yang dia temukan itu begitu halus, begitu subtle ya, subtle kalau orang Inggris bilang subtle, begitu halus dan tidak bisa disampaikan dengan konsep, dengan kata-kata. Akhirnya dia duduk diam. Selama beberapa minggu dia diam dan udah bahagia aja, udah duduk dan merasa bahagia tanpa perlu apapun, sudah merasa cukup dan di rumah tidak perlu apapun lagi ya, paling perlu makan, minum, buang air, habis udah duduk dan merasa bahagia tanpa henti gitu ya. Terus ya konon katanya dia melihat, oh ternyata banyak orang yang menderita ya di dunia ini. Bahkan ada beberapa dewa yang datang gitu ya. Hei Gautama, kamu harus ceritakan ilmu ini, harus ajarkan ilmu ini ke seluruh dunia karena banyak orang yang perlu. Banyak orang-orang yang mencari jalan ini gitu ya. Tapi tidak menemukan dan frustasi akhirnya. Dan akhirnya tadi belanja, buang-buang uang, merusak alam, bikin perang, politik segala macam, kiri kanan, curi, nyolong, korupsi segala macam, itu kan semua karena orang mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Orang merasa dengan uang dan kekuasaan dia akan merasa penuh, tapi enggak, dia hanya menciptakan penderitaan-penderitaan baru buat dia dan untuk orang lain. Nah, kayaknya para dewa itu merayu, hei Gautama, ayolah, ajarkan. Tapi Gautama bilang, gimana ngajarinnya? Ini non konseptual
non bahasa ini tidak bisa dibahasakan. Ada orang-orang yang cukup cerdas yang bisa nangkap, beberapa dewa konon ya gitu. Cobalah, sudah akhirnya dia katanya sih ya, dia tergerak gitu ya. Oke lah, saya coba dari yang paling dasar dulu lah. Jadi tidak akan langsung ngomong soal ajaran yang sangat halus dan non konseptual tadi ya, itu terlalu tinggi ya untuk banyak orang. Dia ngomong dari yang paling dasar dulu nih. Jadi Gautama dia paham bahwa nggak semua orang bisa langsung ngerti apa yang dia alami, maka dia merumuskan 4 argumen yang sangat-sangat sederhana ya. Sangat-sangat simpel, sederhana, dan gampang dipahami untuk membantu orang. Yang pertama adalah di dalam hidup itu ada ketidakpuasan. Dukkha bahasa Sanskritnya, bahasa Pali. Dukkha itu sebenarnya bukan penderitaan ya, tapi merasa tidak puas tadi. Ada yang ngeganjel gitu. Matahari bersinar, udara bagus, keluarga sehat, tapi kok nggak enak gitu ya. Kayaknya saya selalu merasa tidak aman gitu ya, selalu merasa tidak nyaman, tidak berada di rumah. Dan perasaan itu muncul terus menerus, datang pergi yang disebut samsara ya. Dia berulang terus. Seperti orang terjebak pada kesalahan yang sama terus menerus. Jadi di dalam hidup ada perasaan tidak puas, dukkha. Nah, kata dukkha ini saya beberapa kali baca, dukkha ini sebenarnya bukan penderitaan. Penderitaan itu terlalu kecil ya untuk dukkha. Dukkha itu eksistensial sifatnya. Keresahan atau kegelisahan yang mengakar di dalam keberadaan manusia. Mungkin itu dukkha itu. Sehingga dia selalu goyang-goyang itu. Kayak cacing kepanasan gitu, ukut. Lihat handphone, belanja, kalau nggak Tokopedia, Shopee, cucu beli lagi, padahal nggak perlu. Jelas-jelas nggak perlu. Aduh, bete nih, nongkrong yuk. Itu dukkha. Selalu mencari keluar, kayak seperti anjing yang mengejar ekornya sendiri gitu. Terputar-putar tanpa menghasilkan apapun. Dan sebagian besar manusia memang hidup dalam dukkha seperti sekarang ini ya. Dengan konsep-konsep yang salah ya. Oh, kita bahagia kalau kita punya karir yang bagus, kita bahagia kalau punya pasangan yang sempurna. Kita bahagia kalau punya ini, punya itu, kalau semua itu dukkha. Selalu merasa resah. Nah, Gautama bilang sebab dari dukkha ini adalah nafsu yang tak terarah, keinginan yang tak terkendali. Bahasa Pali itu tanha, itu kayak itu sebenarnya rasa haus yang tak terkendali. Udah makan sarapan nasi pakai tempe, pengen nyemil, padahal perut kenyang, cuma mulut gatel. Itu tanha, itu keinginan yang tak terkendali. Nggak perlu makan lagi, tapi akhirnya nyemil, akhirnya gendut, kolesterol, darah tinggi, jantung, diabetes, karena keinginan tak terkendali untuk makan. Aduh, sudah punya pekerjaan, gaji lumayan lah, nggak gede, tapi bisa buat hidup, bisa nabung. Aduh, nggak cukup ya, kayaknya tetangga baru beli mobil baru, tetangga depan renovasi, nyolong korupsi akhirnya itu kan korupsi, akhirnya harus suap kiri suap kanan, menjadi sistemik, ketangkap, geger. Ini cobaan dari Tuhan gitu kan, cobaan dari mana? Cobaan dari Hongkong, ini bukan cobaan, ini buah dari tindakanmu sendiri gitu. Jadi rasa haus untuk memenuhi sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan ini sangat eksistensial ya, sangat-sangat mendasar dalam keberadaan manusia. Saya sering mengamati ini juga gitu ya. Siang udah makan, kok masih lapar, tapi lapar mulut, pengen nyemil. Tapi sebenarnya nggak perlu, ini udah overweight, usia mendekati 40 harus jaga makan, nggak bisa sembarangan lagi. Ya, tapi karena ya sudah ada kesadaran di situ, akhirnya hilang, lalu bisa mulai kontrol makan. Jadi
berat badan terkendali, perut juga nggak buncit-buncit amat gitu ya, walaupun ada buncit-buncitnya dikit. Gitu. Nah, berita gembiranya adalah ada jalan keluar. Ada jalan keluar dari duka, ya, dari rasa tidak puas dan rasa haus yang tak terkendali di dalam batin manusia itu. Sebenarnya para filsuf eksistensialis sudah ngomong ini ya, cuma memang tidak sedalam dan sesistematik Gautama ya. Itu yang saya suka dari Gautama, sangat sistematik. Dan ingat ya, dia ngomong 4 argumen ini sebenarnya untuk berhadapan dengan orang-orang pada umumnya. Inti ajaran dia sebenarnya tidak bisa dibahasakan. Non-conceptual knowledge ya, pengetahuan tanpa konsep ya. Itu nanti di Nagarjuna itu meledak. Makanya saya harus agak pemanasan untuk besok ini soal Nagarjuna ini. Nah, saya di breakdown lagi lebih sistematik ya. Jadi kita memahami rasa haus tadi ya. Rasa haus. Kehausan itu bisa dibagi lagi ya. Jadi Gautama tuh sangat sistematik ya. Saya tuh kalau baca pemikiran Gautama tuh seperti baca buku biologi ya. Klasifikasi. Kalau biologi kan pakai bahasa Latin. Ada apa? Vertebrata, avertebrata, invertebrata, ada Euphorbiaceae, ada moluska dan teman-temannya itu ya. Itu kan klasifikasi ilmiah ya. Nah, Gautama melakukan hal yang sama untuk emosi dan pikiran dan batin manusia. Jadi sangat luar biasa dia, detail sekali. Nah, saya nggak akan masuk terlalu detail karena waktunya nggak cukup juga dan bukan tempatnya juga. Tapi 3 hal besar ya. Mengapa manusia merasa resah? Mengapa manusia merasa haus ya? Ada kehausan tadi ya, kehausan eksistensial tadi. Dari mana itu? Dan bentuknya apa? Dia menyebut 3 ya. Yang pertama adalah keserakahan ya. Sudah ada tapi ingin lebih. Sudah punya tapi mau lagi. Nggak jelas kebutuhannya apa. Nggak ada kebutuhan tapi tak terkendali aja. Serakah. Yang kedua adalah kebencian. Menolak keadaan. Menolak keadaan atau tidak suka pada satu hal ya. Lalu muncul kebencian. Misalnya apa? Pasti saya itu hampir nggak punya sesuatu yang dibenci. Lagi jalan gitu, misalnya ada tai anjing gitu ya. Tai anjing. Itu kebencian, ada penolakan. Nah, penolakan itu membuat kita menderita. Oh ini, atau lagi jalan tiba-tiba macet nggak jelas itu loh. Macet karena rame aja gitu ya. Nggak ada polisi, lampu merah mati. Ini keadaan yang menyebalkan, lalu ada penderitaan. Saya tidak suka pada keadaan ini. Atau pulang ke rumah, ini sering beberapa kali kejadian juga lagi naik motor indah-indah atau hujan, gitu. Nggak suka pada keadaan ini. Kebencian ya, penolakan pada sesuatu entitas atau keadaan itu melahirkan juga penderitaan, rasa resah. Nah, tapi yang paling mendasar adalah kebodohan, ignorance ya. Jadi kita tidak paham soal kehidupan, makanya kita serakah, kita membenci. 2 hal ini muncul karena kita tidak paham apa itu kehidupan. Nah, apa itu kehidupan? Ini kita langsung masuk ke ontologi Gautama ya, ontologinya Gautama. Jadi ilmu tentang realitas, tentang kenyataan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah kehidupan itu isinya adalah perubahan tanpa henti. Kesementaraan, ketidakkekalan, anicca bahasa Pali. Itu artinya begini, setiap detik segala hal berubah. Reza yang tadi ngomong 1 menit yang lalu dan Reza yang sekarang 2 orang yang berbeda. Rambutnya mungkin ada yang tumbuh, apalagi mungkin suasana hatinya sudah berubah, mungkin agak aus, mulai agak aus sekarang karena ngomong ini kan. Jadi setiap detik terjadi perubahan. Di filsafat Yunani disebut pantare ya, kalau di Gautama disebutnya anicca. Setiap detik, bahkan bukan detik lagi hitungannya, sudah sangat cepat ya perubahan manusia itu. Nah, orang yang tidak paham bahwa segala hal berubah, dia akan serakah.
dia akan ingin menggenggam, atau dia akan membenci. Misalnya dendam ya, dendam. Dulu dia menyakiti saya, 5 tahun yang lalu dia menyakiti hati saya dengan ngatain saya masih ingat. Nah itu bodoh, tidak paham kehidupan. Kenapa? Orang yang dulu 5 tahun lalu dan orang yang sekarang, 2 orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada alasan untuk marah, tidak ada alasan untuk membenci, tidak ada alasan untuk mendendam. Jadi orang yang dendam, yang suka nginget-nginget kesalahan orang lain, itu adalah orang yang bodoh karena dia tidak paham kehidupan dari kacamata Gautama. Atau serakah, saya ingin uang yang banyak, saya ingin kekuasaan, saya genggam, lalu saya pegang erat-erat, tidak boleh ada yang mengganggu saya. Itu serakah, tidak paham bahwa hidup itu tidak bisa digenggam, dia berubah terus. Nah, kenapa hidup itu berubah terus? Karena dia tidak punya inti. Tidak ada inti yang tetap di dalam segala hal dalam hidup ini. Anatta, tanpa diri. Tidak ada, bahasa filsafatnya, tidak ada substansi yang abadi di segala sesuatu. Segalanya ini seperti kabut. Ya. Di dalam satu teksnya Gautama pernah bilang, hidup ini tuh seperti embun di pagi hari. Ya. Embun di pagi hari, kena matahari hilang. Seperti pelangi, seperti fata morgana gitu ya. Ada tapi tidak ada. Tidak ada yang bisa digenggam, tidak ada yang bisa dibenci. Semuanya berubah. Jadi kalau orang paham kehidupan, penderitaannya selesai. Sebenarnya itu aja sih ilmunya dia, memahami ini. Segala hal sementara dan segala hal tidak punya inti atau isi yang permanen. Maka tidak ada alasan untuk membenci orang atau mencintai orang secara berlebihan. Kenapa? Ya dia berubah terus. Saya juga berubah terus. Dan itu karena segala hal berubah, segala hal tidak ada intinya, tidak ada inti yang tetap ya. Tidak ada diri yang tetap. Maka segala hal itu tidak bisa memberikan kepuasan. Karena dia berubah terus. Misalnya beli barang gitu ya. Saya baru beli handphone. Nah, handphone lama rusak kehujanan. Saya beli handphone yang bagus, anti air, anti debu. Saya senang sehari. Besoknya udah biasa aja. Saya tadi siang makan quesadilla. Enak. Setengah jam kemudian saya merasa bersalah. Wah, makan banyak ya hari ini. Tambah gendut. Jadi kenikmatan itu sementara gitu. Dia muncul, itu hilang, dan akan berakhir dengan ketidakpuasan. Saya lagi di Bali, senang di Bali. Kemarin turun ke daerah Kuta, lihat airport. Suatu saat saya harus pulang ke Jakarta. Sedih. Tidak puas. Karena segala hal berubah, tidak ada inti yang tetap, tidak ada yang bisa dipegang, maka dia hanya menghasilkan ketidakpuasan. Itulah hidup dari kacamata Gautama. Nah, kalau kita sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa digenggam, tidak ada yang bisa dikejar, kita akan melihat ke dalam dan menemukan kesadaran ya, diri kita yang sebenarnya. Nanti di Bodhidharma itu akan dibahas dengan sangat mendalam ya. Di dunia luar ini tidak ada yang bisa digenggam. Diri kita juga berubah terus ya. Emosi berubah. Tadi pagi senang, siang bete, sore senang lagi. Tadi pagi mood berubah terus. Pikiran berubah terus. Tidak ada yang bisa dipegang. Maka kita berhenti mencengkeram, berhenti serakah, dan berhenti untuk membenci secara alami. Nah, waktunya udah mau habis ya? Sorry, nggak lihat jam soalnya. 5 menit. Nggak cukup lagi. 10 deh. Iya. 10 deh sama temen ya. Ego cepat. Jadi sebenarnya kuncinya di ini. Kalau kita bisa membongkar kebodohan ya. Jadi kita bisa memahami kehidupan sebagaimana adanya, keresahan, penderitaan hilang dengan sendirinya.
Tapi ya kan nggak semua orang bisa segampang itu ya gitu ya. Ada yang tetap aja, oh, tapi kan tetap ngotot. "Ah, tapi kan nama baik itu abadi. Nama baik keluarga itu akan dibawa 7 turunan bahkan lebih, harus dijaga dengan baik, itu abadi." Abadi kena tsunami hancur semua gitu ya. Tapi oke lah. Jadi banyak orang tuh yang susah melepas, susah memahami ini anicca anatta dukkha ini. Susah, makanya mereka jadi serakah, penuh kebencian dan hidupnya penuh keresahan dan penderitaan. Lalu Gautama mengajarkan hal-hal yang mendasar. Dia back to basic, jadi menjadi sangat mendasar. Oke, ya. Ya udahlah, kita nggak usah ngomong yang ilmu kehidupan, mungkin terlalu berat. Kita ngomong dari yang paling dasar. Yuk, kita hidup baik. Kita perhatikan moralitas kita. 3 hal. Perkataan, tindakan, dan pekerjaan kita, profesi kita, haruslah membawa kedamaian. Nah, itu dia saya bayangin gimana perasaan Gautama yang sudah menemukan pengetahuan tanpa konsep tadi ya, pengetahuan pencerahan tadi, dan tiba-tiba harus ngomong dengan orang-orang, aduh, orang-orang yang dari berbagai latar belakang yang ayo 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 ayo, ya oke, nah udah. Sekarang hidup baik dulu deh. Tadi kan correct speech ya, berkata-kata, bertindak, dan mencari nafkah dengan cara-cara yang jujur, yang damai. Oke, yang kedua, berusaha untuk hidup damai dengan siapapun, belajar untuk hidup sadar, jadi mindful ya, jadi apapun yang dilakukan selalu sadar, back to basic banget, latihan kesadaran, lagi makan sadar lagi makan, lagi minum sadar lagi minum, sekarang lagi ngetren banget tuh jadi bisnis di mana-mana tuh mindfulness terapi, ya ampun, karena saya sampai segitunya, tapi ya oke lah, mungkin pertanda ke arah yang baik itu. Dan belajar samadhi. Ini mungkin sudah agak lebih dalam ya. Setelah kamu hidupnya udah baik, profesi udah baik, ngomong nggak nyakitin orang, nggak tindakan juga tidak melukai orang lain, tidak mencuri, terus kamu sudah latihan kesadaran, yuk belajar samadhi. Samadhi itu artinya tadi mencoba mengambil satu titik untuk kemudian terhisap ke situ ya. Biasa sih nafas ya, yang diajarin Gautama tuh anapanasati. Jadi duduk dan tutup semua panca indera dan memeluk nafas ya. Saya nyebut memeluk nafas kita ya. Ada 2 aliran, ada yang di nafas di perut, ada yang di hidung. Kalau saya pikir yang mana yang alami lah, nggak usah terlalu sibuk dengan metode. Kan cara ini sebenarnya diberikan Gautama untuk orang-orang yang butuh hal-hal yang sangat dasar gitu. Supaya apa? Samadhi itu supaya apa sih? Supaya tenang batin. Jadi misalnya saya mengamati nafas. 5 menit lah, 5 menit aja itu tenang ya. Omongan saya lebih damai, tindakan saya lebih damai, batin saya lebih tenang. Tidak perlu ada Tuhan, tidak perlu ada agama, tidak perlu ada syahadat, tidak perlu ada ritual macam-macam. Duduk mengamati nafas akan muncul ketenangan. Nah ini, jadi dia ngajarinnya begitu. Terus yang ketiga adalah wisdom, kebijaksanaan. Yuk kita belajar untuk berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang damai. Jangan berprasangka buruk, jangan memfitnah orang, jangan berpikiran jahat soal orang lain. Dan yang paling penting adalah correct view ya, pemahaman yang tepat tentang kehidupan. Nah di sini dia kembali mengingatkan tadi. Dunia ini sementara segala hal berubah dengan begitu cepat. Sikap serakah dan sikap membenci itu sangat tidak masuk akal. Karena tidak ada yang bisa diambil dan tidak ada yang bisa dibenci. Semuanya mengalir tanpa henti, semuanya tidak punya inti, berubah terus gitu ya. Dan semuanya akan membawa ketidakpuasan pada akhirnya nanti. Segala hal yang kita lakukan akan berakhir pada ketidakpuasan. Kecuali kita tadi memahami dan melihat ke dalam. Nah ini 8 correct istilahnya correct view, correct speech, correct action, tapi intinya ini moralitas, jadi hidup yang baik, latihan batin, samadhi, dan paham soal kehidupan. Itu jalannya Gautama. Nah,
Apa tantangannya? Tantangan kita untuk keluar dari derita dan menemukan pemahaman yang tepat soal kehidupan, kebijaksanaan tadi. Sofia, sebenarnya Gautama ini filsuf keren ya. Dia langsung ngomong Sofia, kebijaksanaan. Bagaimana hidup itu jangan digenggam, jangan ditolak gitu ya. Tapi seperti megang kapas gitu ya. Pelan-pelan dipegang, ada yang hilang, oke lah. Seperti megang balon gitu ya, harus pelan-pelan takut meledak. Gitu. Dipegang tapi jangan digenggam gitu ya. Nah, apa tantangannya ya? Jadi kalau soal moralitas mungkin kita sulit untuk hidup bermoral karena tekanan sosial ya. Misalnya kita bekerja di lingkungan yang korup, harus sogok kiri, sogok kanan, susah untuk jujur gitu ya. Tekanan sosial banyak dialami di teman-teman di Indonesia juga ya. Jadi orang baik miskin mas, jadi orang baik susah, apalagi kalau kerja sama pemerintah yang korup gitu ya. Kalau nggak korup kita ditendang. Terus, aduh nggak ada waktu lah buat belajar samadhi gitu ya. Mendingan pulang nonton Netflix, males jadinya gitu. Atau dengerin lihat TikTok lah atau lihat Instagram apa yang lagi ngetren sekarang, nggak ada waktu lah duduk ngamatin nafas, males gitu ya. Dan yang ketiga tantangan terbesar kita adalah ini, kita punya pemahaman yang sudah begitu kuat tapi salah tentang kehidupan, bahwa ada sesuatu yang abadi yang harus disembah, yang harus dikejar demi semuanya, kalau perlu dengan membunuh orang lain ya, itu kebodohan, akan berakhir pada penderitaan gitu. Jadi kita melekat pada indoktrinasi, pada doktrin-doktrin, dogma-dogma yang dipaksakan kepada kita oleh masyarakat, dan kita tidak mau mengkaji itu secara kritis gitu. Akhirnya terjebak dan membuat diri menderita dan orang lain menderita, membuat keadaan menjadi kacau juga. Jadi kelekatan pada pandangan lama ya. Ini tantangan-tantangannya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan semua ini? Tujuan semua ini tadi mengatasi keresahan sampai ke akarnya, membongkar pandangan salah ya, pemahaman yang salah. Jadi tujuannya adalah yang pertama menjadi Buddha, menjadi orang yang bangun dari kebodohan gitu ya. Ini sebenarnya sangat ilmiah ya. Ini rasa ini sangat-sangat eksperimental gitu loh, bisa dites. Dan nggak ada hubungannya sama agama apapun ya. Saya bisa beragama apapun sambil menjalani teorinya Gautama ini. Tadi saya bilang sama Pak, mau nyembah pohon, nyembah sila jepit lah urusan masing-masing. Yang penting hati damai dan tidak menyakiti orang lain gitu. Selesai. Saya logatnya udah kayak orang Bali ini, kebanyakan nongkrong di sini. Jadi tujuannya adalah menjadi Buddha, menjadi orang yang bangun dari kebodohan, sadar pada semua tindakan itu. Dan yang kedua menjadi bodhisattva. Setelah saya bangun, lalu saya menolong semua makhluk. Tidak hanya manusia ya, tidak hanya menolong sesama ya, itu sesat itu ya. Menolong sesama tapi menyakiti binatang, menyakiti, menghancurkan hutan, itu bego gitu. Tapi menolong semua makhluk gitu. Makanya banyak orang-orang pengikut Gautama ini menjadi vegetarian atau vegan, mungkin yang lebih ekstrim ya. Karena mereka sudah bangun dari kebodohan dan ingin menolong semua makhluk dengan semampu mereka. Tujuannya sebenarnya ke arah sana. Nah, oke, ini mungkin pertimbangan kritis dari saya ya. Yang pertama adalah ini ajaran Gautama ini yang saya babaran ini, yang sangat dasar ini, itu masih sangat masih kuat dualismenya ya. Dan diskriminasi yang kuat ya, antara tadi baik, buruk, benar, salah, boleh, tidak boleh, samsara, Buddha, itu masih dipisah dengan jelas ya. Jadi masih sangat dualistik. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan ada hal-hal yang boleh dilakukan. Jadi sangat moralistik. Dan ajaran-ajaran dualistik, moralistik semacam ini tidak akan bisa membawa orang pada pencerahan yang sesungguhnya ya. Pencerahan yang sifatnya non-dual, sempurna. Tidak lagi membagi dunia ke dalam benar, salah, baik, buruk, boleh, nggak boleh. Tapi ini ada alasannya sih, saya pikir kenapa Gautama di awal-awal ini ya, terutama di sini ya, sangat dualistik ya. Harus mikir yang damai, harus berkata-kata yang baik,
harus punya profesi yang baik, nggak boleh nyolong, nggak boleh bunuh binatang gitu misalnya. Karena dia ngomong dengan audiens yang masih amatir, yang masih baru. Gitu. Jadi kalau ajaran ini diterapkan secara mentah-mentah, kita jadi sangat dualistik dan akhirnya muncul tegangan-tegangan baru ya dalam hidup kita. Yang pada akhirnya harus dipahami adalah ini adalah ajaran dasar dan kita harus bergerak lebih jauh. Jadi setelah ini paham nih, ini paham, ini paham, ini paham, oke, lalu bergerak lebih jauh. Lebih jauhnya gimana? Besok, Nagarjuna. Gitu. Nah, yang kedua adalah kontradiksi antara samadhi dan kesadaran tanpa henti. Ya. Gautama mengajarkan orang untuk hidup sadar. Tapi di sisi lain dia juga mengajarkan orang untuk samadhi. Samadhi itu kan satu titik fokus. Kalau hidup sadar itu kan dia menyeluruh. Misalnya, saya lagi duduk, ya saya sadar sama pantat saya lagi duduk. Saya lagi bicara, saya sadar ada suara keluar dari tenggorokan saya. Jadi kesadaran itu meluas ya. Sementara samadhi itu mengecil pada satu titik, bahkan dia menutup panca indera ya, samadhi. Gimana ceritanya? Saya pernah menerapkan ini ya. Dulu diajarin, ayo kita samadhi 1 hari penuh. Oke, nafas. Apapun yang saya lakukan, saya perhatikan nafas saya. Pertama, saya kelewatan keluar tol karena saya memperhatikan nafas saya. Saya jalan tol, saya lupa. Harusnya saya keluar kiri. Kelewatan. Aduh, saya terlalu fokus pada samadhi saya. Dan yang kedua yang lebih parah, kartu ATM ketinggalan. Ngambil uang di ATM buat bayar tagihan. Kartu ATM ketinggalan, dikejar-kejar sama satpam. Mas, kartunya ketinggalan. Untung satpamnya yang sangat-sangat nomor 1 di dunia, tahulah bang apa gitu ya. Saya mikir, berarti samadhi ini tidak praktis ya. Mungkin kalau saya biksu, kerjaannya nggak perlu naik mobil, nggak perlu jalan tol, nggak perlu ngambil duit di ATM, bisa ya samadhi. Tapi saya kan harus kerja, punya tanggung jawab kiri kanan. Gitu. Jadi ini tidak praktis. Sebenarnya ya ini saya pikir juga kritiknya. Bagaimana samadhi dan kesadaran itu bisa dijabarkan. Nanti Nagarjuna dan Bodhidharma akan menabrak itu gitu ya. Nah, Gautama juga melihat bahwa nafsu ya tadi rasa haus. Saya mau bikin maksimal gimana? Oh ya, tanha tadi rasa haus itu negatif. Keinginan yang tak terkendali itu membuat orang menderita. Tapi bukankah keinginan yang tak terkendali ini juga yang membuat orang jadi maju ya? Nah, ini dalam Tantrayana akan dibahas bahwa keinginan yang kuat, yang berapi-api, itu bisa ditransformasi menjadi jalan pencerahan. Jadi memang ajaran Gautama yang di sini masih sangat dasar ya, seperti untuk anak baru ya, untuk anak baru dan untuk biksu, orang yang tidak lagi punya tanggung jawab dunia, tapi tidak praktis untuk orang-orang seperti saya, seperti teman-teman misalnya harus kerja, punya deadline, punya target, punya keluarga, harus bayar tagihan, nggak praktis. Yang masih punya ambisi gitu ya. Saya ngobrol sama teman-teman saya aliran tantrik ya, tantrik Bali, tantra Bali gitu ya. Wah, keinginan itu bisa diubah menjadi energi supaya kita moksa gitu ya. Nah, ini pendekatan Tantrayana yang nantinya memang dikembangkan oleh para master tantrik ya. Itu mungkin kesempatan lain lah kita ngomong. Dan yang terakhir ini bahaya fanatisme ya. Jadi ajaran Gautama ini kan sangat dualistik. Dan banyak orang saya perhatikan di Indonesia tuh mendewakan ajaran ini seolah-olah ini tidak bisa salah. Nah, ini harus semua pemikiran, siapapun lah, agama apapun, teori filsafat apapun harus bisa dibaca dengan kritis dan rasional. Diambil apa yang bisa dipelajari, dipertimbangkan secara kritis apa yang bermasalah gitu ya. Jadi ya jangan sampai jatuh ke dalam fanatisme. Fanatismenya gimana? Misalnya, loh, profesi yang disarankan Gautama adalah profesi-profesi yang membawa kedamaian. Nah, yang motong ayam siapa? Motong sapi buat lauk siapa? Itu kan kerjaan yang menjaga lah, membunuh. Nah, kalau polisi harus nembak maling gimana? Atau Densus 88 harus menembak mati teroris di tempat gitu? Atau
teman-teman angkatan darat yang harus berperang dengan KKB, kelompok bersenjata itu gimana? Kan nggak boleh gini-gini, ya gimana? Tidak praktis gitu. Dan akhirnya terjadi labeling, oh ini pekerjaannya nista, fanatisme pada konsep tadi yang baik itu yang begini. Ini bermasalah, ini kan menciptakan penderitaan baru. Jadi sekali lagi ini sangat berharga, sangat analitis ya, terutama tadi ya pemahaman soal hidup, tapi tetap harus dibaca dengan sangat kritis ya. Dan memang sekali lagi dengan segala hormat pada Gautama ini, dia mengajarkan ini untuk benar-benar tahap awal ya, basic banget, yang nanti akan dilampaui di para murid-murid yang berikutnya ya, Nagarjuna dan Bodhidharma itu. Ya, kira-kira itu dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pem. Semoga on time. Baik,